Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan di AUB Academy, channel belajar bareng pintar bareng. Kita masuk di program ulas tanpa culas. Kita mengulas berita-berita yang sedang viral di media sosial, tentu dengan sudut pandang syariat, dengan membawakan dalil-dalil beserta nasihat dari para ulama. Ada satu berita yang viral tentang hukum, atau ada seseorang yang dia membolehkan menambah lafadz sayyidina atau lafadz sayyidana pada azan. Dan ini disampaikan oleh Al-Akh Nuruddin dalam videonya. Coba kita lihat videonya bersama-sama. Bahkan di Mesir, guru saya kalau azan nih, azannya itu ditambahkan sayyidana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Di azan itu ditambahin. Boleh nggak? Boleh. Karena azan itu tidak punya kesucian seperti halnya Al-Quran. Bahkan justru penambahan sayyidana itu bentuk penghormatan kita kepada Nabi, supaya mukhalafah li ahlil bid'ah, supaya kita beda identitasnya dengan ahlul bid'ah. Nah, itu tadi videonya. Sekarang kita coba lihat atau membahas, mengulas tentang hukumnya. Bolehkah adzan itu ditambahkan dengan lafadz sayyidana atau habibana atau lafadz-lafadz yang lain? Jadi kalau kita melihat bagaimana pendapat di tengah para ulama, memang ada yang memperbolehkan untuk menambahkan lafadz sayyidana pada adzan sebagai bentuk pengagungan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pendapat ini diantaranya dipilih oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah dan juga para ulama dari mazhab Hanafiyah. Namun ada sebagian ulama yang lainnya, mereka mengatakan tidak boleh untuk menambah lafadz sayyidana pada adzan, ya. Dan ini pendapat dari ulama yang terkenal dari mazhab Syafi'iyah juga sebenarnya, yaitu beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Saya nukilkan perkataan beliau. Beliau mengatakan ittiba'ul alfat al-ma'surah arjah. Jadi mengikuti, mempraktekkan lafadz yang ada dalilnya ini lebih rajih, lebih kuat. Wala yuqalu la'allahu taraka dzalika tawadhu'an sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan, bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan lafadz-lafadz yang berbentuk pujian untuk beliau ini sebagai bentuk tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama lam yakun yaqulu 'inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sendiri tidak pernah menambahkan kata sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebut nama atau diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat beliau sendiri disunnahkan, dan disunnahkan ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan salawat kepada Nabi setelah menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mengatakan, laukana dzalika rajihan lajaa anis sahabati summa anit tabi'in. Seandainya adanya penambahan lafadz sayyidana ini adalah penambahan yang rajih, yang kuat, maka pasti ada contohnya dari para sahabat, kemudian dari para tabi'in. Walam naqif fi syai'in minal asar an ahadin minas sahabah walat tabi'ina lahum qala dhalika ma'a kathrati ma warada anhum min dhalik. Padahal kami sendiri, kata beliau, kata Ibnu Hajar, tidak mendapatkan contoh apapun dari seorang pun dari kalangan para sahabat, tidak juga contoh dari para tabi'in yang mereka mengucapkan hal itu
tu, yaitu menambahkan lafadz sayyidana atau menambahkan lafadz lainnya di dalam adzan. Padahal banyak sekali dalil-dalil atau sumber dari para sahabat dan para tabi'in yang mereka melafadzkan atau mencontohkan adanya adzan. Ini pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan menurut kami sendiri pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tentu dengan beberapa alasan. Nah, alasan yang pertama, adzan ini memang tidak seafdol Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Akh Nuruddin di dalam videonya. Namun bukan berarti kemudian adzan itu bisa ditambah-tambahi seenaknya, walaupun dengan niatan yang baik. Karena Nabi SAW, beliau menyampaikan di dalam hadis, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Kemudian alasan yang kedua, ketika pintu ini dibuka, ketika adzan itu dibolehkan untuk ditambah-tambahi lafadznya dengan sayyidana atau habibana, maka ini akan memperluas pintu bagi orang lain untuk menambahkan lafadz-lafadz yang lain di dalam adzan. Ya, atau mungkin nanti ditambah dengan lafadz rasulana misalkan, atau bahkan nanti ditambah selain syahadah kepada Allah, syahadah kepada Rasul, nanti ditambah syahadah kepada Ali bin Abi Thalib, syahadah kepada Abu Bakar As-Siddiq, atau syahadah terhadap para masyayikh, syahadah terhadap para asatidah, orang-orang yang datang belakangan. Maka dengan menutup jalur ini, dengan tidak memperbolehkan adanya penambahan pada lafadz adzan, ini mempraktekkan kaedah yang disampaikan oleh para ulama, yaitu saddud dzara'i, menutup jalan-jalur yang mengantarkan kepada kerusakan. Alasan yang ketiga, suatu praktek amalan yang baik di mata manusia itu belum tentu baik di mata syariat. Sedangkan sesuatu amalan yang baik di mata syariat maka pasti baik untuk manusia. Dan syariat dari Nabi SAW telah mengajarkan bahwa yang namanya adzan itu tidak perlu ditambah dengan lafadz sayyidana atau habibana atau lafadz-lafadz lainnya yang walaupun itu maknanya berupa pujian bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian alasan yang keempat, tidak menambahkan lafadz sayyidana pada adzan, justru itulah adzan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka tidak tepat perkataan yang disampaikan oleh Al-Akh Nuruddin, di mana beliau mengatakan dengan menambahkan lafadz sayyidana ini salah satu tujuannya untuk menyelisihi ahlil bid'ah. Loh, bagaimana menyelisihi ahlil bid'ah? Padahal Nabi sendiri SAW menyetujui azan yang dilafadzkan oleh para sahabat, generasi terbaik umat ini, dengan tanpa adanya penambahan lafadz sayyidana. Teman-teman punya alasan yang lain, punya komentar yang lain, maka silahkan tambahkan di kolom komentar. Begitu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.